Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya. Jadi gini. Ibu Ciplis Gembak Korea. Singkat ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Afi. Saya Ciplis Gembak Korea, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang pertama Pak Purbaya, pertanyaan saya terkait dengan mekanisme burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana bentuk kebijakan terbaru atau real atau nyata dari bauran kebijakan fiskal dan moneter akhir-akhir ini. Yang pertama adalah terkait dengan dana 200 triliun ke Himpara Pak. Kemudian yang kedua adalah salah satu fasilitas dari Bank Indonesia adalah kebijakan likuiditas makroprudensial di mana terjadi penurunan fasilitas dari GWM, giro wajib minimum, dari 9% ke 4%. Artinya berarti itu akan menambah likuiditas di pasar Pak. Sehingga bagaimana Bapak mengkomunikasikan kebijakan ini supaya pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, kemudian inflasi dijaga, dan sedangkan exchange rate atau nilai tukar kita tetap terjaga Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintahan saat ini yang Bapak pimpin itu dapat sebisanya mengintegrasikan prinsip ESG, Pak, environment, social, dan government. Okay. Baik dari sisi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Terima kasih Bu Afi. Terima kasih Bu. Silakan Pak, jadi mengungkap resikonya karena orang tuh selalu khawatir dengan hutang walaupun rasio-rasionya masih kita aman. Gimana Mas Purbaya? Wah, terus terang saya agak bingung karena pertanyaannya nggak kedengeran. Suaranya pelan. Saya coba tebak-tebak sedikit. Yang saya tangkap hanya burden sharing sama makroprudensial ya. Iya. Burden sharing saya nggak tahu kapan timbulnya, itu waktu krisis kemarin kan COVID. Kita dari istana nggak pernah minta burden sharing sebetulnya. Karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Ya. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan. Saya sih nggak semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai dengan pakemnya, saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal. Kenapa Bank Sentral dipisahkan waktu dulu dengan pemerintah? Supaya pemerintah atau politik tidak mempengaruhi kebijakan Bank Sentral yang dampaknya bisa jangkanya panjang. Kalau politik kan 5 tahunan, maka dipisah. Kalau kita jalankan burden sharing terus, seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan Bank Sentral, artinya Bank Sentral memonetize kebijakan fiskal. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Itu di moneter tuh holy grail yang nggak boleh dijadiin satu. Tapi waktu krisis mungkin nggak apa-apa, tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin. Kalau yang kedua apa tuh ya? Makroprudensial. Kayak gini aja. Anda kira-kira takut kan kalau saya injek uang ke sistem, apakah akan menimbulkan inflasi? Play besar. Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya. Jadi gini, nggak apa-apa. Itu tapi pertanyaan bagus sekali. Orang emang itu perdebatan di ilmu perekonomian. Nyetak uang atau menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat menimbulkan inflasi apa enggak? Itu debatnya namanya neutrality of money, apakah uang netral apa tidak. Ada yang bilang udah pakai rumus-rumus, ya netral. Artinya kalau Anda cetak uang, maka Anda akan mendorong inflasi, kira-kira gitu kan. Tapi nggak selalu seperti itu. Karena kalau seperti itu maka Bank Sentral Dunia nggak ada gunanya. Yang mereka kendalikan adalah uang, kadang-kadang dicetak, kadang-kadang dikurangin untuk menciptakan pertumbuhan. Ada teori yang lebih bagus, yang lebih advance untuk menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian. Mereka bilang gini, kira-kira demand full inflation tidak akan terjadi ketika laju pertumbuhan ekonomi Anda berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi potensialnya. Indonesia berapa? Kalau kata orang-orang 5, kalau kata saya nggak cukup. Kalau 5 itu tidak cukup untuk menyerap usia
tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5, kenapa penganggurannya turun? Karena kerjanya informal kan. Desain ekonomi nggak seperti itu. Kita nggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal. Jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Hitung-hitungannya berapa jadi potensial growth-nya. Untuk sekarang mungkin 6,7%. Jadi kita harus tumbuh di situ. Apa tuh? Nilainya 10. Saya nilainya 10 katanya. Harus tumbuh di sekitar di 6,7 minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuki usia kerja di sektor formal. Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depannya. Kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya. Kayak gitu. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas sana dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini, karena selalu setelah krisis kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi banyak tenaga kerja kita yang masih nganggur atau kerja pun di sektor informal, bahkan sarjana loh banyak yang seperti itu. Jadi Anda nggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama. Iya, terima kasih.